Halo majikan, hari ini kita messaging lagi ya. Dimana ada sebuah kasus yang sempat menjadi perdebatan nih oleh para netizen. Karena kasus di sini tuh sulit banget dipecahkan hingga alot bertahun-tahun dan ada sebuah temuan yang mencengangkan. Ini kita udah malam-malam udah krip-krip ya, tapi mau bahas kasus ini tuh langsung jadi melek lagi. Soalnya ada anak yang mendapati sebuah rahasia absurd yang dimiliki sama ayahnya sendiri, dimana ayahnya itu suka makan apa kabar dunia? Jadi anak yang kita maksud itu bernama Dylan Nicholas Redwine. Dia lahir pada tanggal 6 Februari 1999 dan tinggal bersama ayahnya bernama Pak Mark, ibunya Bu Ellen, dan kakak laki-lakinya Corey. Pak Mark ini atau ayahnya Dylan itu bekerja sebagai supir truk yang membuat sang ayah sebenarnya jarang di rumah ya. Dan Dylan ini tumbuh tanpa figur sosok ayah. Ya mungkin itu juga membuatnya menjadi anak yang lemah lembut, kalem begitu, atau istilah sekarangnya tuh cowok soft spoken. Kayak kita kan kalau bicara juga lemah lembut begitu, kagak ngegas ya. Percaya iya. Sampai udah nih waktu pun berlalu, langsung aja kita ke tahun 2012 waktu si Dylan ini berusia 13 tahun. Kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Karena memang selama pernikahannya ini mereka sering berantem. Soalnya sang suami ini, sang ayah, selain jarang di rumah, dia itu juga kasar banget kerjanya, KDRT mulu tiap hari. Jadi mendingan gak ada di rumah gitu. Kalau di rumah pasti ribut dan KDRT. Dan yang namanya ketika proses bercerai tapi udah punya anak, itu kan pastinya ada yang namanya sidang putusan tentang hak asuh anak. Antara Dylan sama kakaknya Corey ini ditanya mau ikut siapa. Dimana si Dylan ini menjawab mau tinggal sama ibunya aja begitu ditanya di pengadilan. Begitupun juga kakaknya Corey. Mendengar jawaban dari kedua anak ini, ya udah hakim langsung ketok palu. Dimana hak asuhnya berarti ke ibunya, tapi si ayah ini tetap diberi hak untuk melakukan kunjungan jika ingin menemui mereka. Dan memang ada jadwal kunjungan khusus yang ditetapkan sama pengadilan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Maksudnya sang ayah ini memang diharuskan tetap menjenguk anak-anaknya agar anak-anak ini tidak merasa kehilangan figur seorang ayah gitu, tetap lengkap ibu bapaknya. Ya kita lanjut lagi ya, setelah udah bercerai di bulan November 2012, jadwal yang tadi dibuat seharusnya si ayah menjenguk anak-anaknya, itu ternyata ayahnya sendiri mengaku sibuk, jadi nggak bisa untuk pergi menemui anak-anaknya dan meminta untuk ya udah deh anak-anak aja yang datang ke rumahnya begitu, jadi dibalik. Ya pokoknya sama pengadilan sih bebas ya, mau ketemu di mana atau bahkan mau dibawa liburan keluar kota itu juga boleh. Intinya harus ada pertemuan antara ayah dan anak begitu. Dan sebelum-sebelumnya hal seperti ini pun sudah pernah terjadi, maksudnya anak-anak yang nyamperin ke rumah ayahnya. Namun di bulan November itu sebenarnya si Dylan males banget karena dia memang nggak begitu suka sama ayahnya sedari dulu ya, karena kan sering ngeliat ayahnya ini kasar ke ibunya, jadi ada rasa kecewa sama benci begitu loh, memandang ayahnya itu adalah sosok yang jahat, yang ringan tangan gitu, kasar. Tapi ya mau gimana, kunjungan itu kan tetap harus dilakukan sesuai arahan dari pengadilan. Ya akhirnya Dylan nih mau nggak mau memang disuruh tuh sama ibunya untuk udahlah kamu pergi aja ke rumah ayah kamu daripada nanti urusannya repot. Dimana di sini konteksnya ayah dan ibunya itu udah tinggal beda kota, guys. Jadi semenjak mereka cerai nih, ibunya itu pergi keluar kota membawa Dylan sama kakaknya. Jadi buat balik ke tempat ayahnya itu, si Dylan ini sampai harus naik pesawat, cenah. Kebayangkan maksudnya di sini effort. Padahal kan tadi harusnya ayahnya nyamperin ke rumah mantan istrinya itu tuh untuk bertemu si Dylan. Jadi lah di tanggal 18 November 2012, Dylan ini dianterin tuh sama ibunya kucuk-kucuk ke bandara. Dia sendirian aja tuh naik pesawat tuh, karena kalau kalian nanya, kok kakaknya Corey kagak ikut? Jawabannya karena waktu itu umurnya Corey ini udah 18 tahun. Dimana dia sudah dianggap dewasa dan berhak memutuskan untuk mau jenguk ayahnya apa enggak, terserah gitu. Jadi udah bisa kebebasan memilih. Sementara kalau si Dylan ini kan masih 13 tahun yang dianggap masih di bawah umur. Jadi dia belum boleh memutuskan pilihannya sendiri, alias udahlah wajib aja ngikutin putusan pengadilan, tetap harus ketemu sama ayahnya. Ya mungkin alasan pengadilan kan agar si anak ini bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak gitu secara utuh, walaupun orang tuanya telah berpisah ya.
basic maksudnya sih baik ya. Cuman terkadang di sini pengadilan mungkin nggak ngelihat nih sifat ayahnya si Dylan tuh bagaimana. Bikin empet apa kagak. Ya udah, singkat cerita lagi nih, setelah si Dylan sampai di tempat ayahnya itu yang di daerah Bayfield, Colorado, dia sempat ngabarin ibunya tuh kalau dia udah sampai, plus pakai emoticon cemberut juga. Jadi si Dylan di sini memang menunjukkan kalau dia tuh ogah gitu, malas emang ketemu sama ayahnya. Dan begitu ayahnya dijemput ke bandara, Dylan langsung masang muka yang bete gitu dan dia bilang besok aku ada janji nih sama temen gitu, jadi mau pergi. Terlihat banget memang dia tuh berusaha menghindari sang ayah. Untungnya gimana pun juga di kota tersebut kan Dylan emang tinggal dari dulu di situ sebelum ikut ibunya pindah pasca cerai. Jadi masih banyak teman-temannya tuh di sana. Nah, di perjalanan dari bandara ke rumah, sebenarnya si ayah ini katanya sudah sempat ngajak Dylan untuk makan malam dulu di restoran. Tapi si Dylan malas gitu dan bilang kayak, nggak mau, udah langsung aja drive-thru McD biar cepet gitu. Lagi-lagi memang terlihat ingin menghindari interaksi atau berlama-lama berduaan sama si ayah. Nah, besoknya di tanggal 19 November, si ayah ini katanya bangun pagi-pagi tuh, jam 8 pagi. Dan dia melihat si Dylan ini ketiduran di sofa tuh di ruang tengah, bukannya tidur di kamar maksudnya. Ya sama si ayah dibangunin dong. Dylan bangun, katanya kamu ada janji pergi bareng temanmu hari ini. Dan dijawab di situ sama Dylan kayak, udahlah nggak jadilah, aku masih ngantuk. Ya udah, berhubung berarti si Dylan ini masih pengen tidur, dibiarin aja tuh sama si ayahnya. Dylan tidur lagi pokoknya di sofa itu. Sementara si ayah nih ngelanjutin aktivitasnya, dia keluar rumah, belanja segala macem gitu kan. Terus balik-balik lagi ke rumah sekitar jam 12 siang. Dan pas ayahnya balik nih, keadaan di rumah nih, Dylan udah nggak ada. Tapi katanya pintunya tuh nggak dikunci, jadi pas dia masuk langsung kebuka gitu. Dan dilihat tuh TV nyala, lagi nyetel channel Nickelodeon. Sama ada serial sarapannya Dylan juga tidak dihabisin, dibiarin aja tuh di atas meja. Yang membuat si ayahnya itu bertanya-tanya kayak, loh ini anak kemana? Kok TV nyala, makanan nggak diberesin, pintu juga nggak dikunci. Dicari-cari tuh ke kamarnya, ternyata memang tas sama handphonenya juga nggak ada. Dan si ayah bilang katanya pancingannya dia juga hilang, kayaknya dibawa sama si Dylan. Mungkin Dylan lagi mau pergi sama teman-temannya mancing kali ya. Ya udah diberesin tuh semuanya tuh hal-hal yang ditinggalin sama Dylan tadi, termasuk kayak matiin TV, si ayah nyuci piring, terus kunci pintu juga. Habis itu si ayah tidur siang. Enak banget ya bisa tidur siang ya, kita boro-boro ini kita juga pengen tidur. Terus sampai akhirnya si ayahnya ini tuh kebangun di jam 1:30 siang habis tadi tidur siang ya. Dan ternyata anaknya si Dylan tuh masih belum balik. Dari situ si ayah ngechat si Dylan kayak, di mana kok belum pulang? Tapi nggak dibalas-balas, gengs, di telepon juga nggak dijawab. Ya akhirnya sekitar jam 3 sore, ayah memutuskan untuk nyari Dylan untuk keluar rumah. Dia nyoba nyamperin ke beberapa rumah temannya Dylan yang dia kenal, tapi semuanya bilang nggak tahu Dylan di mana. Dua temannya Dylan ini bahkan bilang kalau dari pagi dia nggak dibalas chat-chatannya tuh sama si Dylan. Jadi beneran Dylan sebenarnya ada janji tuh hari itu sama temennya. Udah janjian dari kemarin pas si Dylan nyampe bandara, tapi pagi itu Dylan ini malah nggak ada kabar, nggak ada konfirmasi apa-apa, jadi atau enggak. Padahal setahu temannya si Dylan ini adalah golongan tipe-tipe orang yang fast respon karena selalu megang HP mulu. Nah, karena merasa khawatir nih nggak tahu nyari Dylan kemana lagi, dia telepon deh tuh mantan istrinya. Kayak nanya, Dylan ngabarin kamu nggak dia mau kemana? Ya langsung dibalas disemprot tuh sama mantan istrinya kayak, lah Dylan kan lagi di rumah kamu, kok nanyanya ke aku? Ikut panik lah si ibunya tuh. Dimana ibunya itu langsung bikin laporan orang hilang ke sheriff yang di daerah rumah suaminya itu tuh via telepon. Ya lagi-lagi kan dulu nih sebelum cerai si ibunya juga tinggal di sana ya. Jadi tahulah orang-orang di daerah sana sama sheriff yang ada di daerah sana. Habis itu si ibunya ini juga langsung flat tuh pergi ke tempat mantan suaminya bareng Cory tuh, kakaknya si Dylan juga ikut. Ibu sama Cory pokoknya sampai di daerah Bayfield itu sekitar tengah malam, geng. Mereka langsung lapor ke polisi setempat untuk nanya apakah ada info sama berusaha nyari Dylan di sekitar rumahnya si ayah. Tapi si ayahnya sendiri ini pas dilihat kok kayak dia nggak ikut bantuin ya, malah tidur. Entah karena emang udah malam ya, udah ngantuk atau gimana, karena kan tadi ibunya aja nyampe tengah malam. Atau sekedar juga mungkin malas saja ketemu sama mantan begitu ya, mantan istri. Atau juga memang ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, berhubung orang terakhir yang ngeliat si Dylan ini adalah si ayah, yang mana katanya kan sebelum si ayah ini pergi keluar, si Dylan masih terlihat tidur di sofa. Jadi polisi mulai ngurutin dari situ tuh, dari ayah bangun sampai Dylan nggak ada. Ditanya tuh waktu itu si ayahnya Pak Amak nih, emang waktu itu ngapain aja Pak schedule-nya? Dijawab katanya dia bangun jam 7:30 pagi, terus ngeliat Dylan di sofa, dibangunin tuh anaknya tapi kagak mau bangun, ya udah dia lanjut siap pergi. Di luar dia pokoknya ke kantor, sempat ngambil gaji, terus pergi lagi ke kantor pengacara
bandara buat ngurusin berkas-berkas perceraiannya belum beres. Sama dia juga sempat ke kantor pos buat ngirim duit tuh ke mantan istrinya atau ibunya si Dylan ya buat ngasih tunjangan anak. Dan semua alibi itu dibenarkan sama masing-masing tempat yang ayah datangi. Ya memang hari itu di jam segitu si ayah datang. Dan pas ayah balik ke rumah, dia lihat anaknya si Dylan sudah tidak ada kan. Ayah ngira awalnya si Dylan ini pergi sama teman-temannya karena kan dari kemarin juga memang udah bilang mau pergi sama teman-temannya. Nah kebetulan rumahnya ayah di Bayfield, Durango itu tuh memang daerahnya dekat sama hutan dan pegunungan nasional San Juan namanya. Jadi setelah tadi nih polisi menerima laporan Dylan tuh hilang gak ada kabar, polisi mulai melakukan pencarian ke dalam hutan nasional itu. Dan namanya juga usaha kan. Kali aja si Dylan nih bosen di rumah kali terus iseng gitu jalan-jalan main ke dalam hutan nyasar kagak bisa keluar. Tapi setelah dilakukan pencarian selama berhari-hari ternyata tetap aja Dylan tidak ditemukan. Namun sang ibu nih yang mungkin namanya juga feeling seorang ibu kali ya, dia tuh merasa kayak ada yang janggal atau mencurigakan sama si mantan suaminya ini nih, ayahnya Dylan nih, kayaknya ada yang disembunyikan. Jangan-jangan Dylan ini sebenarnya hilang gara-gara memang ulahnya si ayah. Soalnya track recordnya ayah selama menikah kurang lebih 18 tahun tuh, perilakunya kan tadi suka kasar, dibilang suka KDRT. Bukan tipe-tipe ayah yang penyayang, yang baik begitu. Bukan, kalau udah marah, udah kayak orang kesetanan. Ditambah ceritanya ayah yang katanya pancingannya hilang dan mikir Dylan itu pergi mancing bawa pancingannya sama teman-temannya, itu dianggap sama si ibunya kayak nggak mungkin. Soalnya Dylan ini nggak pernah, nggak suka, bahkan nggak bisa mancing. Jadi ngapain si Dylan pergi mancing sama temennya? Terus lagi pas dibilang waktu si ayah pulang, katanya kan TV dalam keadaan nyala menampilkan siaran Nickelodeon. Lah Dylan di situ kan posisinya udah remaja, kayak tontonannya pasti bukan Nickelodeon lagi, ngapain sih Dylan nyetel itu? Dan Cory nih sebagai kakak ternyata juga ikut mencurigai ayahnya. Secara dia kan juga udah apal banget nih sama kelakuan ayahnya yang kasar ya. Yang waktu itu aja si Cory ini udah bahkan gak mau manggil ayahnya dengan sebutan ayah atau daddy gitu ya. Tapi langsung ngomong nama aja kayak Mark begitu, kayak anak kurang ajar. Karena emang udah lama dia tuh hilang respect sama ayahnya. Cuma kecurigaan dari si ibu ataupun si Cory ya belum ada bukti juga. Hanya karena tahu sifat ayahnya ini memang kasar, bukan sebagai ayah yang baik, jadinya dicurigai aja gitu jadi sujon. Nah pokoknya untuk mencari Dylan ini, sang ibu tuh sampai bikin sayembara di Facebook. Dibilang siapapun yang berhasil menemukan anak saya akan dijanjikan duit 50.000 US dollar atau sekitar 800 juta. Karena memang sang ibu ini curhat dengan bilang hari-harinya tuh terasa hampa. Jadi dia setiap bangun pagi tuh dihantui rasa bersalah akan memikirkan keadaan anaknya nih bagaimana gitu, selamat atau enggak, ada di mana, udah makan atau belum. Jadi buat apalah punya uang kalau hidup juga nggak berarti gitu, istilahnya kan kepikiran mulu. Soalnya nganterin Dylan ke bandara untuk pergi itu kan ya ibunya ya. Ya walaupun memang semua itu atas jadwal dari pengadilan. Ya tapi di situ ibunya merasa dia yang mengantarkan Dylan sampai akhirnya si Dylan menghilang. Lanjut lagi nih pada hari ke-9 pencarian, polisi akhirnya menyimpulkan kalau Dylan kemungkinannya memang sudah tidak bernyawa. Kenapa polisi jadi pesimis begitu? Karena yang udah-udah emang begitu. Maksudnya kalau anak sekedar kabur dari rumah, biasanya dalam hitungan hari ya akan ada petunjuk lah, minimal ada orang yang pernah lihat atau ada kerabat yang kayak ditumpangin buat kabur atau dihubungin. Ini kan sampai teman-temannya Dylan pun nggak ada yang dibalas chatnya, padahal kan dia nggak punya masalah sama teman-temannya ya, yang harusnya dibalas atau dicurhatin sesuatu lah. Nah, dalam pencarian itu, saudara tirinya Dylan tuh yang bernama Brandon Redwine beserta istrinya itu juga turut melakukan pencarian. Jadi ternyata sebelum menikah sama Bu Ellen atau ibunya si Dylan, ayahnya si Pamak ini udah pernah nikah duluan dan punya 2 anak juga. Salah satunya si Brandon ini, yang berarti si Brandon ini jatuhnya kakak tirinya Dylan kan. Dan ternyata si Brandon ini dengan ayahnya si Mark itu punya hubungan yang nggak baik juga. Karena memang sifat dasar dari sang ayah ini kasar, jadi orang juga malas deket-deket. Cuma karena di sini masalahnya Dylan itu hilang, Brandon ini mencoba untuk mengesampingkan urusan pribadinya dengan sang ayah demi bisa mencari adik tirinya tersebut. Padahal rumahnya Brandon ini jauh nih, harus sekitar 7 jam berkendara. Emang baik aja tuh basicnya anaknya tuh. Soalnya beritanya udah rame banget tuh dan masuk ke portal-portal berita setempat, jadi udah geger lah. Sampai akhirnya rumah si ayah tuh digeledah untuk dicari petunjuk tuh sama polisi, dan ternyata di sana polisi menemukan beberapa bercak darah yang pas dicek memang ternyata confirm itu darahnya Dylan. Tapi memang bercak darah yang ditemukan di sini tuh kayak sedikit ya gengs ya, jadi kayak sisa-sisa yang udah berkerak begitu. Nah makanya si ayah ini bilang kemungkinannya itu memang darah Dylan yang pernah ya terluka tahun lalu pas lagi main ke rumah atau gimana gitu loh. Soalnya bukan sesuatu bercak darah yang mencurigakan banget sih, enggak, cuma ya clue-clue dikit aja gitu. Namun di situ polisi tidak langsung percaya sama statementnya ayah tadi. Jadinya untuk sementara waktu barang-barang yang ada di rumah itu disita sama polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Sementara keluarga Dylan ya atau orang-orang terdekat itu semuanya menjalani yang namanya tes poligraf, kayak semacam tes kebohongan lie detector gitu loh. Dimana kalau sang ibu nih dinyatakan lolos lie detector, tapi kalau si ayahnya kagak.
Nah, tambah sus kan, tahun pun berganti nih. Sekitar awal tahun 2013, Dylan pokoknya tetap belum ditemukan. Dan karena kasus ini udah geger gitu ya, udah jadi viral, keluarga Dylan nih termasuk si ibu, Corey, sama ayah diundang ke acara yang namanya Dr. Phil. Sebuah acara TV di Amerika yang bisa dibilang besar banget lah, terkenal di sana. Mungkin kalau di sini kayak diundang di Brownies Trans TV atau Rumpino Secret kali ya. Pokoknya diundang di acara-acara talk show begitu. Dimana dalam diskusinya di sana, si ibu sama Corey kan bilang kalau dia curiga nih sama si ayah di balik hilangnya Dylan. Corey sempat cerita tuh di situ tuh, katanya waktu proses pencarian berlangsung tuh, di tengah jalan sebenarnya sempat dihentikan sama polisi karena memang cuaca lagi bersalju banget pada saat itu. Selama beberapa hari ini polisi vakum dalam mencari si Dylan. Tapi kan keluarga di sini jadi gregetan ya, mereka pinginnya tuh Dylan cepet ketemu. Jadinya mereka sampai buka penggalangan dana nih demi bisa terus mencari si Dylan nih, yang maksudnya dilakukan secara mandiri ya, kayak bayar pihak swasta. Namun si ayah ini kayak tidak memberikan kontribusi apapun gitu, baik dalam bentuk dana ataupun tenaga. Kayak ya udah, diem-diem baik aja di rumah. Nah, di acara tersebut, si Dr. Phil ini sempat nanya ke ayah, kalau kamu punya kesempatan buat tes poligraf ulang, kamu mau apa enggak? Maksudnya untuk membersihkan nama baiknya, karena kan sebelumnya di kepolisian, dia gagal tes poligraf ya, tes lie detectornya tuh gagal. Jadi orang pada suzon kan. Nah, ini ada kesempatan kalau mau tes ulang tuh kamu mau nggak? Kalau kamu emang tidak bersalah kan harusnya mau aja, biar pas tes ulang ternyata bener tuh lolos kan, ya udah berarti anggapan masyarakatnya bisa berubah. Makanya dijawab sama si ayah, ya mau aja, lagian juga aneh banget orang-orang curiga sama saya. Seburuk-buruknya saya nih ya, saya tetaplah ayahnya si Dylan, jadi nggak mungkin mencelakakan anak sendiri gitu. Pede pokoknya dia jawabnya. Dan seperti khas acara-acara reality show seperti itu, langsung deh si Dr. Phil bilang, oke kalau gitu kita bawakan tes poligraf sekarang. Langsung didatengin beneran. Tapi begitu alatnya udah dibawa ini, si ayah tiba-tiba berubah pikiran kayak nggak mau melakukan tes itu. Lah bagaimana? Ya dipepet langsung lagi sama si Dr. Phil kayak, lu kenapa berubah pikiran? Emangnya kamu nggak mau nih ngebersihin namamu dari tuduhan negatif? Tapi di situ si ayah diem aja dan memilih untuk no comment. Ya netizen yang pada nonton pastinya langsung seujol lah jadinya. Bener kayaknya nih. Hingga pada 25 Juninya, sheriff setempat ini mendapatkan update dari pihak kepolisian yang katanya mereka telah menemukan sesuatu yang berhubungan sama Dylan. Di mana mereka menemukan ada kondisi orang ini nggak utuh yang berjarak 10 km dari rumahnya si ayah atau ayah Mark, yaitu di dalam area hutan terpencil yang memang aksesnya sulit dijangkau. Orang yang dimaksud itu kondisinya tidak lengkap, yang maksudnya memang tinggal tulang belulang doang, gengs. Yang mana jadinya tim forensik ini susah menentukan apakah orang tersebut meninggal karena dibunuh atau karena serangan hewan liar. Lah udah tinggal tulang belulang. Tapi yang jelas akhirnya berdasarkan tes DNA dapatlah dikonfirmasi kalau ternyata benar tulang-tulang itu milik si Dylan, tapi tidak lengkap. Maksudnya bagian-bagiannya nggak lengkap. Ya tapi setelah sudah terkonfirmasi kalau itu adalah tulangnya si Dylan, keluarga pun langsung melakukan proses pemakaman yang layak. Namun balik lagi nih, penyebab kematiannya tuh masih belum diketahui ya. Kita lanjut lagi di awal tahun 2014. Pak Mark ini sempat ngomong ke media kalau katanya dia lagi berobat ke psikiater karena menderita paranoid. Walaupun sampai detik itu ya sudah bertahun-tahun tidak ada bukti kalau Pak Mark ini bersalah, tapi giringan opini dari orang-orang sekitar plus netizen yang kayak suuzon sama dia, karena kan sempat masuk ke acara Dr. Phil tuh tambah terkenal banget kasusnya ya. Jadi mukanya ayah dilihat sama orang-orang pada nyurigain si ayah tentunya. Jadinya si Pak Mark ini kena mental. Dia sering ngerasa was-was, ngerasa kayak dibuntutin sama polisi gitu, ataupun haters-hatersnya yang menganggap dia sebagai pelaku. Hingga di bulan Agustus 2015, tahu-tahu Pak Mark ini akhirnya memang dapat surat penahanan sementara. Jadi setelah tadi ditemukan sisa-sisa tulangnya si Dylan yang tidak lengkap tapi udah dikuburkan ya akhirnya, ditemukan lagi nih tulang tengkorak atau kepala, yang mana yang nemuin itu adalah seorang pendaki gunung yang lokasi penemuannya sekitar 2 km dari tempat temuan tulang-tulang pertama yang tadi. Ya makanya dari sini nih polisi menyimpulkan kalau Dylan ini meninggal bukan karena hewan buas sepertinya. Tapi di sini seperti kasus pembunuhan yang dipotong-potong dan tubuhnya tuh sengaja memang disebar untuk menyamarkan penyidikan. Karena kalau misalkan ini karena hewan gitu ya, ngoyak seseorang, itu jarang banget sampai bagian tubuhnya kayak dibawa jauh-jauh antara dari pala sama tubuhnya. Ya biasanya walaupun dikoyak-koyak akan di situ-situ aja, mungkin keadaannya memang udah nggak utuh, maksudnya tapi dimakan di tempat aja udah. Singkat cerita, penemuan tengkorak tadi dibawa tuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil forensik ditemukan adanya bukti pemukulan oleh benda tumpul. Yang mana kalau seperti itu udah nggak mungkin deh disebabkan sama hewan, melainkan memang dipastikan perbuatan manusia. Barulah dari sini kasus Dylan itu resmi dianggap sebagai kasus pembunuhan. Dalam investigasi lanjutannya, ayah Mark ini sebenarnya tetap kooperatif, gengs. Dan juga alibinya tetap sama, di mana hari itu Dylan pergi sendirian entah
kabur atau semacamnya ya, yang ayah nggak tahu. Pokoknya dia pulang-pulang kan Dylan udah nggak ada. Yang pas kabur itu mungkin si Dylan ini nggak sengaja ketembak peluru sama pemburu di hutan, terus si pemburunya itu nggak mau tanggung jawab dan melarikan diri, atau bisa aja si Dylan ini dibunuh sama temannya karena punya masalah, atau ya terbunuh sama orang random aja alias psikopat yang kebetulan lewat situ ketemu. Ya sebenarnya gimana pun juga semua orang ini tetap seuzon sama si Pak Mark ya. Tapi gimana, polisi nggak bisa nangkap Pak Mark karena kurangnya bukti. Ya walaupun kasusnya Dylan ini sudah dinaikkan menjadi kasus pembunuhan, tapi kan tetap harus dicari tuh pelakunya siapa dan buktinya apa gitu. Yang mana kemungkinannya memang bisa aja ada orang lain. Kalian pernah dengar istilah kayak lebih baik 1000 penjahat bebas daripada 1 orang tidak bersalah masuk penjara nggak sih? Nah, kurang lebih begitu juga nih prinsipnya polisi pada saat itu. Maksudnya mereka nih nggak mau sampai salah tangkep. Misalkan orang yang nggak bersalah, intinya misalkan nih Pak Mark nggak bersalah tapi ditangkep. Jadinya setelah tadi Pak Mark ditangkap secara sementara, karena tidak ada bukti yang kuat, jadi bebasin lagi dan bisa kembali bekerja tuh jalanin aktivitasnya karena ya udah mau gimana, buktinya kagak ada. Waktu pun berlalu hingga 5 tahun kemudian. Kebayangkan lamanya kayak apa. Jadi ini jedanya cukup alot banget untuk polisi bisa memecahkan kasus ini waktu itu, gengs. Namun di tanggal 22 Juli 2017, polisi ini mengumumkan kalau sekarang katanya mereka sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Pak Mark ini sebagai pelakunya. Tapi ya pada saat itu pun Pak Mark sendiri ini tetap mengakunya tidak bersalah, nggak mau dia ngaku. Yakin ya polisi ini bilang kayak ya udah kita lihat aja nih hasil putusan pengadilan kayak apa. Namun ternyata sidangnya ini molor bertahun-tahun. Di reschedule terus ada kali 10 kali. Gara-garanya pengacara dari si Pak Mark ini itu juga sedang menghadapi kasus KDRT plus kepotong waktu itu COVID juga. Jadi ternyata si pengacaranya ini pun sebenarnya bermasalah orangnya gitu ya. Macam kayak di sini kan ada pengacara error yang ngurusin orang error juga. Ditambah keadaan COVID pula, semuanya vakum. Yang kemudian akhirnya sidang ini baru berlangsung di bulan September 2020. Atau berarti kalau ditoto-toto tuh 8 tahun setelah Dylan ini udah nggak ada. Bayangin coba, segitu lamanya. Pada persidangan itu, jaksa penuntut umum ini ngebeberin semuanya. Jadi dari temuan-temuan polisi itu dibacain. Dimana ada dugaan kalau Pak Mark ini telah menghabisi Dylan itu di ruang tamu. Yang kemungkinannya menggunakan pisau atau alat pemotong lainnya untuk memotong beberapa bagian tubuhnya Dylan dan akhirnya menyebarkan potongan-potongan tersebut di beberapa titik. Hal itu diperkuat dengan tadi tuh temuannya sisa-sisa darah Dylan yang ada di karpet, di sofa, sama ada di kursi tuh di bagian sana. Namun seperti yang tadi kita udah bilang, sebenarnya penemuan darah yang dimaksud itu dikatakan terlalu sedikit untuk sebuah kasus potong-memotong yang harusnya kan kayak blebar muncrat sana sini kemana-mana gitu ya. Ini mohon maaf ya, agak kita batasi, perhalus gitu bahasanya. Ya anyway, kalau memang si Pak Mark ini adalah pelakunya, terus apa motifnya sampai dia tega melakukan hal tersebut kepada anaknya yang jauh-jauh datang padahal buat nemuin dia loh. Kalau sekedar emosi nggak ketahan perkara Pak Mark ini orangnya kasar, kayaknya nggak sesimpel itu deh. Ya soalnya kan bertahun-tahun memang si Pak Mark ini kasar, tapi kan dia nggak pernah ngebunuh juga ya, kayak KDRT memang main tengah segala macam, tapi nggak sampai tega motong-motong anak sendiri. Nah, dugaan motifnya ini akhirnya dijabarkan sama Corey tuh, kakaknya Dylan. Kira-kira kenapa ayahnya bisa berbuat demikian? Jadi ternyata beberapa bulan sebelum tadi si Dylan hilang, Corey sama Dylan ini udah sempet datang ke rumah ayahnya tuh seperti biasa nurutin jadwal pengadilan sekitar Januari 2012. Dan waktu mereka ke sana, mereka ini dibebasin buat ngapain aja. Maksudnya mau main gadget, nonton TV, leha-leha lah, buka laptop segala macam terserah, termasuk menggunakan alat-alat pribadinya si Pak Mark kayak laptop segala macam ya. Karena si Pak Marknya sendiri ini pergi, alasannya kerja seperti biasa. Nah, di dalam rumah nih, di laptop itu mereka ini menemukan sesuatu di mana mereka melihat banyak foto-foto yang aneh banget. Dan akhirnya mereka sampai diem-diem tuh moto lagi tuh pakai handphone ke layar laptop ayahnya itu karena dibilang terlalu epic foto-fotonya, guys. Dimana foto-foto tersebut tuh menunjukkan ayah mereka pakai riasan wajah jadi kayak make up gitu ya, lipstiknya merah bener sama pakai bra juga warna merah, kutang cewek dipakai. Tapi yang paling mengejutkan adalah mereka menemukan foto ayahnya tersebut memakai hal-hal seperti itu dengan pose sambil makan pup dari popok bayi. Apa kabar dunia? Jadi banyak banget foto-foto ayahnya makan. Kan gila ya. Jadi si Corey sama Dylan itu melihat foto-foto tersebut tuh di awal tahun 2012 kan. Berarti hampir 8 bulan tuh sebelum Dylan kan hilangnya di November 2012. Yang mana waktu itu Corey sama Dylan pastinya sangat mempertanyakan ngapain sih ayah absurd banget begini, kayak jijik mungkin liatnya ya. Makanya dari situ si Corey sama Dylan bener-bener hilang respect. Udahlah nih ayahnya kasar, kelakuannya juga kok aneh banget begini, malu-maluin. Makanya pas di bulan November itu ada jadwal ketemu ayahnya lagi, si Corey mah ogah ikut. Ya dia mah bebas, udah 18 tahun. Tapi buat si Dylan, dia kan nggak bisa nolak. Makanya dia pergi sendirian. Dari sinilah ditarik kesimpulan kalau mungkin pada pertemuan di bulan November itu, Dylan ini sempat ngebahas soal foto absurd ayahnya yang membuat
Pak Mark ini nggak terima ataupun gelap mata ngabisin Dylan karena malu ketahuan atau gimana. Tapi lagi-lagi di situ si Pak Mark ini menyangkal. Dia bilang kalau foto-foto itu palsu tuh pasti editan ala-ala. Haters bilang ini mah Photoshop. Namun sebenarnya selain pengakuan dari si Corey, ada juga tuh istri pertamanya Pak Park yang bernama Besti datang juga tuh. Jadi berarti ini Bu Besti ini adalah ibunya Brandon ya. Dan dalam persidangan itu Bu Besti ini juga menyampaikan hal-hal seperti memang waktu pernikahannya dengan si Pak Mark, dia ini sering mengalami kekerasan. Namun yang jelas waktu itu dia ingat banget mereka ini lagi pergi camping tuh ke pegunungan. Tiba-tiba dengan randomnya si Pak Mark bilang katanya kalau misalkan dia jadi pembunuh, maka jasad korbannya bakalan dia sembunyiin di pegunungan. Karena pegunungan itu dianggapnya sangat luas, nggak ada orang, jadi pasti nggak bakal ketahuan. Ya cuma pada saat itu si Bu Besti nganggapnya ini suaminya ngelantur aja kali ya. Sampai setelah dirasa rumah tangganya makin gak sehat, terus memutuskan untuk cerai. Yang di awal-awal cerai nih, Pak Mark ini katanya pernah ngancam mau ngebunuh anak-anak mereka. Yang membuat Bu Besti ini ketakutan. Tapi seiring berjalannya waktu tuh, sampai akhirnya Pak Mark nikah lagi, terus punya anak juga, lah Bu Besti kok mendapatkan kabar kalau Dylan ini terbunuh dan ditemukan di daerah pegunungan, di dalam hutan tuh. Jadinya dia langsung ke-recall lagi dong omongan sama si Pak Mark dulu. Kok kayak kejadian ya? Nah tapi sebenarnya pernyataan-pernyataan dari orang-orang tadi tuh, maksudnya ceritanya Corey ataupun Bu Besti, itu nggak bisa dijadikan alat bukti juga. Karena kan hal itu tidak membuktikan kalau Pak Mark ini adalah pelakunya juga kan. Namun akhirnya setelah diskusi yang panjang dari pengadilan, ujung-ujungnya nih hakim memutuskan kalau ternyata Pak Mark ini tetap dinyatakan bersalah dengan hukuman 48 tahun penjara. Dan ketika putusannya dibacakan nih, Pak Mark ini ekspresinya flat aja. Maksudnya dia nggak nangis, nggak sedih, dan nggak komen apapun juga. Tapi sebaliknya nih, seluruh keluarga Dylan itu kelihatan justru lega banget. Karena menurut mereka, Dylan ini akhirnya bisa mendapatkan keadilan. Jadi sebenarnya di kasus ini tuh, alat buktinya tuh nggak berkuat ya, gengs. Namun endingnya keputusan atau pertimbangan dari hakim, ya udah ketok palunya begitu. Makanya jadi hakim di dunia itu kan pertanggungjawabannya berat ya nanti di akhirat gitu kalau misalkan salah-salah menghukum orang. Cuma ya pastinya dalam masa-masa seperti ini hakim udah punya pertimbangan yang matang-matang sih. Makanya tapi sampai saat ini di Amerika itu netizen masih banyak yang mendebatkan soal kasus ini. Maksudnya ada kubu-kubu yang percaya kalau sebenarnya Pak Mark ini nggak bersalah karena ya nggak ada buktinya. Cuma spekulasi dan dugaan-dugaan kalau memang sepertinya pelakunya yang paling masuk akal ya dalam kejadian ini. Ya dia. 11-12 lagi-lagi yang selalu kita bahas nih kayak kasusnya Jessica Mirna. Buktinya kan nggak kuat. Tapi akhirnya ya udah putusin hakim seperti itu dinyatakan bersalah. Ya mau bilang apa? Nah, tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.